Oke, bismillahirrahmanirrahim. Berikut video penjelasan terkait tugas pada pertemuan sebelumnya. Oke, untuk yang pertama itu ada negatif 67 ditambah 35 ditambah negatif 54. Oke, sama dengan kita tulis kembali. Untuk penjumlahan dan pengurangan, maka kita menghitungnya dari depan. Oke, langkah yang pertama kita kurungkan dulu ini sama ini karena kita mau mengoperasikan yang dari depan dulu. Oke, biar mudah kita kasih kurung. Oke, negatif 67 ditambah 35, atau bisa kita misalkan punya hutang 67 tapi punya uangnya itu 35, berarti hutangnya masih apa tidak? Iya masih, tapi hutang nggak boleh ya. Ini permisalan saja. Oke, berarti hasilnya berapa? 32, karena masih punya hutang jadi negatif. Kemudian ditambah negatif 54. Oke, sama dengan negatif sama negatif, berarti hutangnya itu malah nambah. Negatif 32 ditambah negatif 54 sama dengan, karena utangnya tambah besar jadi negatif 86. Itu untuk jawaban nomor 1. Nomor 2, 37 ditambah negatif 49 ditambah negatif 81, masih sama, kita tulis ulang dulu. 37 ditambah negatif 49 ditambah negatif 81. Untuk memudahkan, kita kurungkan dulu yang mau kita jumlahkan atau operasikan. Oke, 37 ditambah negatif 49, punya uang 37, punya hutangnya 49, berarti hutangnya masih tidak? Iya masih, berarti berapa? Atau untuk lebih mudahnya 49 dikurangi 37 berapa? 12. Tapi karena ini hutangnya masih, berarti ini negatif. Kemudian ditambah negatif 81 sama dengan 12 ditambah 81 yaitu 93. Ini negatif, berarti negatif. Kemudian untuk yang nomor 3, 64 dikurangi negatif 38 dikurangi 51. Oke, untuk yang ini negatif dikali negatif itu hasilnya positif. Nanti akan kita bahas pada pertemuan hari ini terkait perkalian dan pembagian. Maka dapat kita tulis 64 ditambah 38 dikurangi 51. Oke, untuk mempermudah kita, maka kita kurungkan dulu. Oke, jadi sama dengan 64 ditambah 38 berapa? 102. Kemudian dikurangi 51 sama dengan 102 dikurangi 51, 51. Iya, kemudian untuk nomor 4, negatif 39 dikurangi 73 dikurangi negatif 68 sama dengan, ini sama kayak nomor 3, negatif dikali negatif jadinya positif. Kalau ini sama ini tidak bisa. Kemudian oke, kita lanjut. Berarti negatif 39 dikurangi 73 ditambah 68. Oke, kita kurungkan dulu sama dengan, atau negatif 39 dikurangi 73 itu sama saja dengan negatif 39 ditambah negatif 73. Oke, kemudian ditambah 68. Negatif ditambah negatif, negatifnya tambah gede atau utangnya tambah gede. Negatif 39 ditambah negatif 73 berarti negatif 112, kemudian ditambah 68 sama dengan negatif 112 ditambah 68, atau bisa juga kita 112 dikurangi 68 berapa?
Iya, 44. Berarti karena negatifnya lebih besar, utangnya lebih besar, berarti masih hutang 44. Oke, itu tadi sedikit penjelasan pembahasan terkait tugas pada pertemuan sebelumnya. Kalau masih bingung, nanti boleh ditanyakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Farfaliha. Alhamdulillah bertemu lagi ya untuk pembelajaran matematika pada pagi hari ini. Oke, sebelumnya berucapkan barakallah buat Farfaliha yang pada pertemuan sebelumnya tugasnya mendapat nilai 100, kemudian yang belum tidak apa-apa, nanti masih ada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat. Oke, di sini kita akan membahas masih sama, yaitu terkait bilangan bulat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang penjumlahan dan pengurangan. Oke, pada pertemuan kali ini atau pagi hari ini kita akan membahas tentang perkalian dan pembagian. Oke. Perkalian dan pembagian, di sini ada perkalian bilangan bulat, kemudian sifat-sifatnya, kemudian pembagian dan sifat-sifat pembagian. Oke, yang pertama yaitu perkalian. Perkalian adalah penjumlahan yang berulang-ulang. Contoh misalkan 2 ditambah 2 ditambah 2, 2-nya ada 3. Berarti ada 3 suku dikali 2. Atau bisa misalkan menggunakan garis bilangan. Oke, dari titik 0 ke angka 2, 1, 2, kemudian 3 menghasilkan angka 6. Contoh yang kedua ada negatif 2 sebanyak 3 kali 3 suku, kemudian 3 dikali negatif 2. Ini sama menggunakan garis bilangan, ya, menghasilkan negatif 6. Oke, kemudian contoh yang ketiga, tuliskan dalam bentuk perkalian. Ada 5 ditambah 5 ditambah 5 seterusnya sampai 12 suku. Yuk kita jawab sama-sama. 5-nya ada 12 kali. Kira-kira kalau ditulis dalam bentuk perkalian adalah 12 dikali 5. Oke, jadi perkalian itu penjumlahan berulang-ulang atau N dikali sebanyak A. A itu yang mau dikalikan. N itu jumlah dari A-nya. Oke, selanjutnya dalam perkalian itu ada beberapa arti dan makna pada perkalian dua buah bilangan. Yang pertama itu ada hasil kali dua bilangan bertanda sama, tandanya sama, berarti misalkan satu positif, satunya positif, dua-duanya sama. Kemudian atau keduanya negatif, berarti misalkan negatif A dikali negatif B. Oke, dua-duanya sama-sama negatif. Oke, atau bisa dituliskan dengan A kali B sama dengan A kali B. Kemudian negatif A dikali negatif B sama dengan A kali B, karena negatif kali negatif jadi positif. Contoh, oke, ada 7 ditambah 9 sama dengan 63. Iya, kemudian negatif 7 dikali negatif 9 sama dengan 63, karena negatif dikali negatif sama dengan positif. Kemudian negatif 5 dikali negatif 20 sama dengan 100. Atau bisa kita katakan, oke, mohon maaf, ini ada diagram atau tabel, mohon maaf, bilangan 1 dan bilangan 2. Bilangan 1 itu positif, kemudian dikalikan positif, maka menghasilkan positif. Kemudian jika bilangan satunya positif dikalikan negatif, maka hasilnya negatif. Kemudian bisa juga misalkan bilangan satunya negatif, bilangan 2-nya positif, maka menghasilkan negatif. Kalau kedua-duanya itu tidak sama atau beda tandanya, maka akan menghasilkan nilai negatif. Oke, misalkan kalau ini yang dua-duanya sama, kedua-duanya sama, itu baru akan menghasilkan
positif. Ini positif kali positif, positif. Lah, ini negatif kali negatif, hasilnya positif. Iya, kemudian 0 kali positif sama dengan 0, karena bilangan berapapun kalau dikalikan 0 hasilnya 0. Iya, benar. Kemudian yang kedua, itu ada hasil kali dua bilangan bertanda beda, bilangan positif dengan negatif berupa bilangan negatif, seperti yang tadi ada di tabel. Oke, atau bisa kita bentuk seperti ini. Negatif A kali B sama dengan negatif A kali B. Kemudian A kali negatif B sama dengan negatif A kali B. Jadi salah satunya beda atau dua-duanya beda, ini negatif, ini positif, pasti akan menghasilkan negatif. Kemudian ini yang pertama positif, tapi yang kedua negatif, sama-sama akan menghasilkan negatif. Contoh negatif 5. Oke, mohon maaf, ini negatif 5 dikali ya, ini dikali 8 sama dengan negatif 5 dikali 8 sama dengan negatif 40. Kemudian negatif 9 dikali 12, atau bisa kita tulis dengan negatifnya di luar, berarti 9 kali 12 sama dengan 108, negatif 108. Dan contoh yang terakhir 12 nya positif dikali negatif 13 sama dengan negatif 12 dikali 13 sama dengan negatif 156. Oke, setelah beberapa arti, maka dalam perkalian itu ada sifat-sifat perkalian pada bilangan bulat. Oke, bisa diperhatikan. Sifat yang pertama itu ada perkalian antar bilangan bulat menghasilkan bilangan bulat itu sendiri. Sifat itu dinamakan sifat tertutup, sama dengan sifat penjumlahan. Kalau dua buah bilangan dijumlahkan, maka akan menghasilkan bilangan bulat itu sendiri. Misalkan nih ada contoh, negatif 6 dikali 8 sama dengan negatif 42. Negatif 6 bilangan bulat, 8 bilangan bulat, dan negatif 4 itu bilangan, negatif 42 itu juga bilangan bulat. Maka perkalian itu disebut atau memiliki sifat tertutup. Kemudian sifat yang kedua itu hasil perkalian bilangan 0 itu menghasilkan atau sama dengan 0. Jadi bilangan berapapun kalau dikalikan dengan 0 hasilnya 0. Kemudian yang C, bilangan 1 merupakan unsur identitas pada perkalian bilangan bulat. Kenapa? Karena setiap bilangan bulat dikalikan dengan 1 maka akan menghasilkan bilangan bulat itu sendiri. Contohnya 14 dikali 1 hasilnya 14. Betul? Iya. Terus negatif 24 dikali 1 hasilnya negatif 24. Kemudian sifat yang keempat itu ada perkalian dua bilangan bulat bersifat komutatif. Komutatif itu pertukaran, sama seperti penjumlahan. Oke, contohnya negatif 12 dikali 5 sama dengan, atau bisa kita tulis dengan negatif 12 dikali 5 sama dengan negatif 60. Ini misalkan A, ini B, hasilnya negatif 60. Misalkan 5 dikali negatif 12 sama dengan negatif 60. Ini B tadi kan, ini A, dibolak-balik hasilnya tetap sama, yaitu negatif 60. Jadi perkalian memiliki sifat komutatif. Kemudian sifat yang selanjutnya yaitu jika tiga buah bilangan bulat dikalikan maka memiliki sifat asosiatif atau pengelompokan, sama dengan penjumlahan. Oke, atau bisa kita tuliskan dengan A kali B, ini yang dikurungin, dikali C sama dengan A kali B kali C, atau bisa kita contoh 3 dikali negatif 6 dikali 4, yang dikerjakan yang di dalam kurung dulu. 3 kali negatif 6 sama dengan min 18, baru dikalikan 4 sama dengan negatif 72. Ini kurungnya yang di depan.
Oke, contoh yang kedua, misalkan ini kurungnya yang di belakang, berarti ini A, B, C, berarti yang ini ya. Itu 3 kali negatif 6 kali 4. Yang dikerjakan yang di dalam kurung. Yang di dalam kurung itu berapa? Negatif 6 dikali 4, negatif 24. 3 kali negatif 24 sama dengan negatif 72. Jadi 3 kali negatif 6 kali 4 sama dengan 3 kali negatif 6 kali 4 sama dengan negatif 72. Oke, itu untuk asosiatif atau pengelompokan. Baik, yang selanjutnya itu ada sifat perkalian bilangan bulat bersifat distributif atau penyetaraan terhadap penjumlahan dan terhadap pengurangan. Oke, misal atau bisa ditulis dengan bentuk A kali B plus C sama dengan tadi ini A kali B kemudian A kali C. Jadi A kali B ditambah A kali C. Begitu juga untuk pengurangan A kali B dikurangi A kali C. Contohnya negatif 15 dikali negatif 27 ditambah 12 sama dengan negatif 5 dikali negatif 15. Negatif 15 dari mana? Dari negatif 27 ditambah 12 sama dengan 75. Kemudian ini untuk cara yang pertama yang ini. Kalau misalkan kita menggunakannya ini, berarti negatif 5 dikali 27 ditambah negatif 5 dikali 12 sama dengan 135 ditambah negatif 60 sama dengan 75. Jadi hasil dari yang pertama ini sama yang kedua itu sama. Oke, itu tadi terkait sifat-sifat dalam perkalian. Oke, setelah perkalian kita akan bahas tentang pembagian gitu. Dalam pembagian itu sendiri itu dapat diartikan sebagai pengurangan bilangan terhadap bilangan yang tetap hingga habis. Oke, contohnya misalkan kita mempunyai 20 permen. Ini dibagikan kepada 5 orang anak, maka setiap anak akan mendapat 4 permen. Oke, ini kita udah dibagi-bagi, dikelompok-kelompokkan. Ini dapat 4 Arman, Andi dapat 4, Ciko dapat 4, dan seterusnya. Jadi 20 dibagi 5 sama dengan 4. Oke, kemudian dalam pembagian bilangan bulat juga terdapat beberapa sifat. Yang pertama itu ada suatu bilangan bulat dibagi bilangan bulat yang lain yang bertanda sama menghasilkan bilangan positif. Sama seperti pada perkalian tabel yang tadi. Kalau perkalian positif kali positif hasilnya positif. Begitu juga untuk pembagian. Jika kedua bilangan tandanya sama, maka akan menghasilkan positif. Bilangan positif. Ini positif bagi positif sama dengan positif. Positif dibagi negatif sama dengan negatif. Negatif bagi positif sama dengan negatif. Negatif dibagi negatif sama dengan positif. Oke, contohnya 24 dibagi 6 sama dengan 4. Oke, untuk sifat yang kedua itu ada suatu bilangan bulat dibagi bilangan bulat lain yang bertanda tidak sama menghasilkan bilangan negatif. Ini seperti pada tabel kolom yang kedua. Oke, kemudian untuk sifat yang ketiga itu ada untuk A, B, dan C bilangan bulat, maka A bagi B sama dengan C atau A sama dengan B kali C. Untuk B tidak sama dengan 0. Oke, ini untuk sifat yang kedua. Maaf, yang ketiga. Kemudian sifat yang keempat itu ada untuk A bilangan bulat dan A tidak sama dengan 0, berlaku A dibagi 0 dibagi A sama dengan 0. Oke, contohnya 0 dibagi 13 sama dengan 0. Kemudian 0 dibagi
negatif 6 sama dengan 0. Oke. Kemudian sifat yang selanjutnya itu ada setiap bilangan bulat 0 hasilnya tidak terdefinisikan. Misalkan 5 dibagi 0 hasilnya itu tidak terdefinisikan atau biasa kita sebut dengan seahak-ahak, jadi tidak bisa didefinisikan, tidak bisa dihitung. Kemudian negatif 11 dibagi 0 sama, hasilnya tidak didefinisikan. Jadi bilangan bulat kalau dibagikan dengan 0 hasilnya tidak terdefinisi. Oke, kemudian yang F, setiap A bilangan B bilangan bulat, hasil dari A dibagi B tidak selalu bilangan bulat. Jadi pembagian bilangan bulat bersifat tidak tertutup. Maksud dari tidak tertutup itu hasilnya bisa berupa desimal, bisa berupa pecahan dan lain-lain. Kalau yang bersifat tertutup itu tadi ada penjumlahan, kemudian pengurangan, kemudian perkalian karena menghasilkan bilangan bulat itu sendiri. Tapi pembagian tidak, karena tidak semua hasil dari pembagian itu hasilnya bilangan bulat, tapi bisa pecahan, desimal dan lain-lain. Itu tadi terkait sifat-sifat dalam pembagian. Oke, ini ada beberapa contoh soal. Tentukan operasi perkalian pembagian bilangan bulat berikut. Kemudian ini misalkan ada 3 angka yang harus dikalikan, maka dikerjakan dari depan. Oke, bisa dilihat nih solih-solihah beberapa contohnya. Oke, untuk yang selanjutnya itu ada operasi hitung campuran. Oke, kemudian kita akan membahas tentang pengertian operasi hitung, kemudian aturan, dan yang ketiga sifat. Oke, jadi operasi hitung itu ada beberapa aturan. Apa sih yang dimaksud operasi hitung campuran bilangan bulat? Itu adalah operasi yang memuat sekurang-kurangnya 2 tanda operasi hitung. Berarti misal ditambah sama dikali, ditambah sama dikurang, itu udah termasuk operasi hitung campuran. Oke, contohnya misal 12 dikali negatif 3 dikali 7. Berarti oke, mohon maaf, ini 12 ditambah ya. Oke, ini mohon maaf, ditambah negatif 3 dikali 7 itu ada operasi penjumlahan dan perkalian. Oke, kemudian yang B. Yang B. Oke, contoh misal negatif 12, mohon maaf ini penjumlahan ya, 12 ditambah negatif 3 dikali 7, ini itu ada operasi penjumlahan dan perkalian. Kemudian yang B itu ada negatif 15 ditambah negatif 18 dibagi 2 dikurangi 24, itu ada penjumlahan, pembagian, dan pengurangan. Sedangkan yang C itu ada penjumlahan, perkalian, dan pengurangan juga. Itu beberapa contoh terkait operasi hitung bilangan bulat. Oke, kemudian dalam operasi hitung bilangan bulat itu ada beberapa aturan. Oke, aturan yang pertama itu kerjakan terlebih dahulu operasi dalam kurung. Berarti kalau ada yang di dalam kurung itu harus dikerjakan dahulu. Kemudian yang kedua itu ada kerjakan perkalian atau pembagian. Jadi perkalian dulu atau pembagian dulu, baru penjumlahan atau pengurangan. Kemudian kerjakan penjumlahan atau pengurangan. Kemudian yang D, pada penjumlahan dan pengurangan bilangan yang berurutan maka dikerjakan dari depan. Contohnya misalkan ada 20 ditambah 12 dikurangi 5, itu harus mengerjakannya dari depan. Berarti 20 ditambah 15 dulu baru dikurangi.
Begitu juga pada perkalian. Oke, dan pembagian yang berurutan, maka dikerjakan dari depan. Oke, tapi kalau misalkan campuran, maka yang di dalam kurung dulu harus yang dikerjakan, kemudian kerjakan pembagian atau perkalian dulu, baru kerjakan yang penjumlahan atau pengurangan. Oke, ini ada contohnya. Negatif 20 ditambah negatif 13, ini dikurungin, berarti yang dikerjakan ini dulu, kemudian baru dibagi negatif 3 dikurangi 10 dikali negatif 7. Oke, yang di dalam kurung dulu itu ada negatif 20 ditambah negatif 13, berarti negatif 33. Ini aturan yang pertama sudah. Kemudian aturan yang kedua itu kerjakan perkalian atau pembagian perkalian dulu. Ada perkalian enggak? Ada, yaitu negatif 10 dikali negatif 7 atau 10 dikali negatif 7, maka berapa? 70, negatif 70 ya, karena ini 10 dikali negatif 7. Oke, kemudian tadi negatif 33 dibagi 3 ini ya, kemudian dikurangi ini negatif 70. Maka setelah perkalian tuh, ini ternyata ada pembagian, jadi yang dikerjakan pembagian dulu baru pengurangannya. Oke, negatif 33 bagi 33, tadi negatif dibagi negatif hasilnya positif, berarti 11. Kemudian ini dikurangi negatif 70, negatif dikali negatif hasilnya positif, berarti 11 ditambah 70 sama dengan 81. Oke, itu tadi contoh terkait operasi hitung campuran. Oke, kemudian yang ketiga itu ada sifat dalam operasi hitung campuran yang bisa kita tuliskan dengan A kali B plus C sama dengan A kali B ditambah A kali C, sama seperti sifat dalam operasi perkalian, yaitu sifat apa? Iya, bersifat distributif. A kali B plus C itu sama dengan A kali B ditambah A kali C. Oke, itu tadi penjelasan tentang perkalian dan pembagian. Silakan solih-solihah, barangkali ada yang kurang paham boleh ditanyakan. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.